Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helma Syadila dengan NIM 210422278. Saya akan mempresentasikan materi pada pertemuan 6 dengan mata kuliah yaitu Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nora Eka Putri, SIP MSI. Pada pertemuan 6 kali ini kita akan membahas mengenai proses perencanaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan, hubungan lingkungan dengan pembangunan, serta pencemaran dan perusakan lingkungan hidup oleh proses pembangunan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai proses perencanaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan. Proses perencanaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan melibatkan serangkaian tahap penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan melindungi lingkungan. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam proses ini, yaitu yang pertama ada identifikasi sumber daya alam, mengidentifikasi dan menganalisis sumber daya alam yang ada seperti hutan, air, tanah, dan keanekaragaman hayati. Selanjutnya yaitu yang kedua, penilaian dampak lingkungan. Menilai dampak yang mungkin timbul dari kegiatan manusia seperti proyek, konstruksi, atau pengembangan terhadap lingkungan. Ini melibatkan penilaian dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang ketiga yaitu perencanaan lingkungan. Merancang rencana tindakan untuk mengelola dan melestarikan lingkungan. Ini termasuk strategi mitigasi untuk mengurangi dampak negatif. Yang keempat yaitu pengaturan dan izin. Mendapatkan izin resmi dan persetujuan dari pihak berwenang untuk melaksanakan rencana pengelolaan lingkungan. Yang kelima yaitu implementasi. Melaksanakan proyek atau kegiatan sesuai dengan rencana yang disetujui sambil mematuhi pedoman dan regulasi yang berlaku. Yang keenam yaitu monitoring dan evaluasi. Mengawasi pelaksanaan proyek secara berkala untuk memastikan bahwa dampak lingkungan tetap terkendali dan sesuai dengan rencana. Yang ketujuh yaitu perbaikan dan pemantauan berkelanjutan. Jika ditemukan masalah atau dampak negatif yang tidak terduga, langkah-langkah perbaikan harus diambil. Proses pengelolaan lingkungan harus berkelanjutan dan dapat disesuaikan dengan perubahan. Yang kedelapan yaitu komunikasi dan keterlibatan masyarakat, melibatkan masyarakat lokal dan memangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengelolaan lingkungan untuk memastikan dukungan dan transparansi. Proses ini dirancang untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan dengan tujuan akhir untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hubungan antara lingkungan dan pembangunan sangat erat dan saling mempengaruhi. Pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan pembangunan yang memperhatikan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari aktivitas pembangunan. Beberapa poin penting tentang hubungan ini ialah yang pertama, ketergantungan ekonomi pada lingkungan. Manusia tergantung pada lingkungan untuk sumber daya seperti air, udara bersih, makanan, dan bahan bakar fosil. Oleh karena itu, kondisi lingkungan yang baik sangat penting untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan. Dampak pembangunan pada lingkungan. Proses pembangunan dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran udara dan air, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan perlindungan dan pemulihan lingkungan serta peningkatan kualitas hidup sosial. Ini melibatkan penggunaan sumber daya secara bijak, praktik yang ramah lingkungan, dan pemantauan dampak lingkungan. Perencanaan dan kebijakan lingkungan. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, perlu ada perencanaan dan kebijakan yang mengatur penggunaan sumber daya alam, membatasi emisi polutan, dan mengembangkan ekosistem penting. Partisipasi masyarakat. Pembangunan berkelanjutan juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi lingkungan mereka. Jadi,
Jadi, lingkungan dan pembangunan saling terkait, dan upaya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan harus memperhitungkan dan melindungi kondisi lingkungan untuk generasi saat ini dan generasi yang akan mendatang. Selanjutnya yaitu kita membahas mengenai hubungan lingkungan dengan pembangunan. Lingkungan memiliki hubungan erat dengan pembangunan karena lingkungan yang sehat dan berkelanjutan adalah suatu faktor penting untuk kesuksesan jangka panjang pembangunan. Beberapa aspek hubungan ini meliputi yaitu yang pertama ada sumber daya alam. Pembangunan seringkali tergantung pada sumber daya alam seperti air bersih, tanah subur, dan energi. Perlindungan sumber daya ini sumber daya ini dan pengelolaan dengan baik menjadi kunci bagi penggunaan berkelanjutan. Yang kedua yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia dapat berdampak negatif pada pembangunan, seperti banjir, kekeringan, dan badai yang lebih intens. Oleh karena itu, mitigasi perubahan iklim dan adaptasi menjadi penting. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kesehatan masyarakat. Kualitas lingkungan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Pembangunan yang memperhatikan fokus lingkungan dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti polusi udara dan air yang mengganggu pembangunan yang berkelanjutan. Yang keempat yaitu pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan mempertimbangkan dampaknya pada lingkungan sosial dan ekonomi. Ini mengharuskan penggunaan sumber daya secara bijaksana, perlindungan lingkungan untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Selanjutnya yaitu yang kelima ada ekonomi hijau. Lingkungan yang sehat dapat menjadi sumber inovasi dan lapangan kerja baru dalam sektor ekonomi hijau. Ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi hubungan antara lingkungan dan pembangunan sangat kompleks, dan pembangunan yang berkelanjutan memerlukan perhatian pada perlindungan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai perencanaan dan perusakan lingkungan hidup oleh proses pembangunan. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup adalah masalah yang serius yang dapat timbul sebagai akibat dari proses pembangunan yang tidak berkelanjutan. Proses pembangunan yang tidak memperhatikan konsekuensi lingkungan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, pencemaran udara, air, dan tanah, serta kehilangan keanekaragaman hayati. Penting untuk mengadaptasi praktik pembangunan berkelanjutan yang memperhitungkan dampak lingkungan, yang memastikan bahwa pembangunan berjalan sejalan dengan perlindungan lingkungan. Ini melibatkan perencanaan yang bijak, menggunakan sumber daya efisien, dan upaya mitigasi pencemaran serta restorasi lingkungan yang rusak. Proses pembangunan seringkali dapat menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup jika tidak dikelola dengan baik. Beberapa dampak negatif yang dapat timbul meliputi yaitu yang pertama, pencemaran udara, yang kedua yaitu pencemaran air, yang ketiga pengundulan hutan, yang keempat perubahan tata guna, kelima yaitu pencemaran tanah, selanjutnya yaitu kerusakan ekosistem dan perubahan iklim. Untuk menghindari pencemaran dan perusakan lingkungan akibat proses pembangunan, penting untuk menerapkan praktik pembangunan berkelanjutan. Ini termasuk penggunaan teknologi bersih, pengelolaan limbah yang baik, konservasi sumber daya alam, dan perencanaan tata ruang yang bijaksana untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Sekian hasil presentasi saya, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.